guys, hari ini mau cerita tentang TMJ disorder. Jadi awalnya itu aku pernah dikawat gara-gara kabita aja gitu, lihat teman-teman banyak dikawat. Awalnya SMA dikawat, cuman waktu SMA itu kayak nggak mikirin harus ada gigi yang dicabut dan lain-lain, sampai akhirnya kayak nggak ada perubahan gitu. Akhirnya copot lagi kawat, terus pas kuliah pasang lagi. Cuman pas waktu kuliah itu si dokternya udah lebih profesional kan, jadi udah ngasih tahu ada gigi yang harus dicabut bla bla bla. Tapi untungnya aku tuh nggak ada gigi yang harus benar-benar sengaja dicabut, tapi ada gigi yang nggak tumbuh. Jadi di atas sama di bawah sini ada gigi yang nggak tumbuh, dan itu memang harus dicabut. Pasti kalian juga pasti ada, cuman ada yang tumbuhnya nanti pas udah tua atau beberapa gitu pasti ada yang tumbuh. Cuman kalau aku udah nggak bisa tumbuh gara-gara tumbuhnya tuh gini, jadi semuanya gini, bukannya yang gini sama gini kan. Jadi tumbuhnya gini, makanya harus dicabut. Kalau nggak dorong terus nanti gigi makin maju lama-lama. Nah udah itu dikawat lah kan. Setelah dikawat itu aku kayak malesnya tuh suka copot, terus suka nusuk kayak gitu kan. Terus males banget gitu harus bolak-balik ke dokter kan. Pikir nggak seribet itu. Akhirnya aku pikir kayaknya udah bagus nih giginya gitu. Sebenarnya nggak ada yang rusak giginya, cuma satu doang maju ini, yang ini satu doang yang maju nih, kelihatan nggak? Nah ya cuman biasa aja gitu. Nah udah gitu setelah copot itu beberapa minggu kemudian aku baru ngerasain kalau aku tuh nggak bisa kayak makan juga nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi cuman gitu doang, kayak sendok juga nggak masuk gitu. Nah udah gitu singkat cerita gara-gara bingung gitu ini kenapa, akhirnya kayaknya ada bermasalah sama rahang. Soalnya kalau misalnya di rahang aku kayak misalnya kan kerasa kan kalau misalnya ada yang kayak ngehalangin atau apa gitu, jadi aku tarik gitu. Nah ketika aku tarik dia bunyi kan, tak gitu bunyinya, terus baru dia bisa mangap, baru dia bisa gede banget gitu. Kalau nutup lagi dia balik lagi semula, jadi kayak ada sesuatu yang halangin gitu. Makanya akhirnya ke Bandung lah aku buat ke dokter rahang. Terus aku cari-cari di Google dokter rahang yang paling bagus, soalnya ngasih tahu kalau misalnya aku ini kena TMJ disorder. Nah TMJ disorder itu ini nih, temporomandibular joint. Itu artinya sendi yang melekat pada tulang tengkorak. Sendi ini mempunyai fungsi untuk mengunyah, menguap, berbicara, yang ini ya, dan lain-lain. Gangguan pada sendi rahang itu namanya TMJ, menyebabkan rasa sakit yang nyeri pada sendi ini. Jadi sebenarnya kalau aku itu nggak gitu sakit, cuman sakitnya itu gara-gara sebenarnya nggak diapa-apain nih, kalau nggak diapa-apain nggak sakit, cuman gara-gara bingung kan mau makan harus gimana, harus bisa mangap gimana gitu. Nah sakitnya itu gara-gara ditarik-tarik sama diurut-urut ini, kayak dipijit-pijit gitu, tapi dalamnya nggak sakit. Nah coba kita lihat lagi ya penyebabnya apa. Sebenarnya aku juga nggak tahu awalnya penyebab yang aku itu apa, soalnya kayak aneh gitu. Gangguan rahang yang diatasi dengan terapi non bedah ya. Penyebabnya ini adalah TMJ adalah salah satu sendi yang paling kompleks yang ada pada tubuh manusia, karena merupakan gabungan kedua gerak, yaitu translasi dan rotasi dalam satu sendi. Bagian bawah yang melekat pada persendian mempunyai bulatan dan melekat pada tulang tengkorak. Jadi yang ini tuh nyatu ke sini kan, nyatu ke tulang tengkorak. Nah gangguan pada sendi rahang itu dapat disebabkan oleh dislokasi dis, kerusakan pada tulang rawan oleh artritis, kerusakan sendi oleh karena benturan, kelelahan dari otot pada sendi. Ya itulah pokoknya gejalanya ini: sakit atau nyeri rahang, sakit nyeri dalam sekitar telinga, kesulitan atau ketidaknyamanan mengunyah, sakit atau nyeri di wajah, kesulitan menggerakkan rahang, sakit kepala, ketidaknyamanan saat menggigit, gigitan yang tidak merata karena ada kontak prematur. Jadi kayak kelainan gitulah sebenarnya. Cuman kalau yang aku alamin ini karena aku tuh bukan sakit yang kayak semuanya sakit gitu. Jadi sakitnya tuh ke kepala, kayak dari sini tuh kayak pusing banget ke kepala gitu. Terus kalau ngunyah emang jadi nggak enak kan, gara-gara nggak bisa mangap. Nah setelah akhirnya memutuskan untuk ke dokter rahang di Bandung, kan aku cuma tahu satu nih itu doang gitu dokternya. Ya udah akhirnya kesana lah. Sebenarnya tahu dari saudaraku kan, karena saudaraku juga kayak gini, cuman dia tuh kayak suka kayak sakitnya awalnya dari punggung gitu. Udah akhirnya aku kesana. Pas kesana disuruh ini apa, ronsen semuanya sampai tengkorak sama panoramik. Kalau nggak salah panoramik yang buat kalau di kawat pasti di ronsen itu. Nah akhirnya di ronsen semuanya hampir 7 atau 10 ronsenan ya lupa. Nah pokoknya sampai ininya pakai kapur gitu di belah, jadi kiri kanan. Pokoknya udah benar-benar komplit lah, yang soal dari leher ke atas udah benar-benar komplit ronsenannya. Nah setelah dibawa lagi ke dokter kan hari itu juga tuh di ronsennya, hari itu juga ke dokternya, hari itu juga konsultasi kan. Nah kebetulan si dokter itu tuh kalau yang penyakit TMJ itu diduluin, karena yang nggak bisa lama-lama, karena nggak bisa makan. Kalau nggak makan kita susah gitu, kalau nggak kesakitan terus. Nah setelah di ronsen itu ronsenan aku kan ada di dokternya, jadi aku nggak bisa kasih lihat. Pokoknya di ronsenan itu si tulang ini aku tuh kayak bukannya tuh sih, jadi kayak gini bentuknya gini ya, kayak gitu lah kayak gini. Padahal kan terus gini, dia gini. Jadi dokternya bilang itu udah kejepit kiri kanan sama yang belakang tengah ini udah kejepit sekitar 50% yang aku tuh. Akhirnya katanya ya emang ini benar-benar fix TMJ kan, jadi harus pakai alat mau nggak mau. Alat itu teh gunanya dibikin, dicetak, dan ditaruh di bawah lidah, dikaitin ke gigi yang bawah, jadi kayak gini bentuknya. Ini kan punya spasi nih, ini tuh spasinya bikin ngebiasain rahang kita supaya ada celah lagi gitu. Jadi dia kebuka terus gitu. Jadi jadi penyempitannya benar-benar hilang gitu, buat supaya hilang, karena jadi ada jaraknya gitu. Kayak gini. Nah, gimana pakainya nanti aku kasih tahu ya. Sebenarnya ini nggak boleh dilepas. Jadi setelah ini tuh pemasangan ini tuh jadinya sekitar 1 mingguan, 1 sampai 2 mingguan. Jadi giginya dicetak dulu, baru setelah 1-2 minggu kita balik lagi ke dokter buat pakai ini. Nah setelah kita pakai ini nggak boleh, pokoknya ini harus 24 jam non-stop dipakai, tidur, makan, semua dipakai. Nah dibersihin dicopotnya itu kapan? Dicopotnya itu waktu kamu cuman bersihin doang. Habis makan, habis apa harus selalu disikat, jadi harus selalu bersih. Nah ini tuh awalnya gede kan, awalnya sampai belakang, jadi gede
sekitar segini panjang. Cuman yang aku udah dipotong gara-gara aku udah mulai sembuh. Aku sekitar pakai ini 6 bulan. Aku udah lumayan cepet, maksudnya udah termasuk cepet karena 6 bulan. Biasanya yang lain tuh 1-2 tahunan, kayak lama gitu. Cuman aku termasuk cepet karena memang katanya harus ngikutin saran dokter, kayak ada olahraganya juga kan, kayak cuman kalau setelah pakai ini tuh jadi tiap berapa menit, 15 menit gitu atau 5 menit kayak kita gitu olahraganya, sama ke kanan sama ke kiri juga, terus kayak dikompres ininya. Terus nggak lama itu sih aku udah mulai sembuh pakai ini, udah lumayan enakan. Nah setelah pakai ini, setelah 6 bulan beres itu gara-gara oh ya ini harganya tuh pas dulu itu 5 jutaan, tapi sekarang udah 8 juta tahun 2019 ya. Sekarang 2019 ini berarti aku baru ini. Nah kemarin aku bayar itu 8 jutaan lah kira-kira. Nah setelah ini tuh kan aku 6 bulan beres, cuman gara-gara setelah ini beres tuh harus pasang kawat atau enggak Invisalign, dokternya bilang. Setelah tahu harganya itu aku jadi males kan, maksudnya tiap kita tuh tiap kontrol seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, dan 450.000 sekali kontrol. Cuman aku pikir ya udah makan pakai ini aja, toh nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi terus aja dipakai gitu, entah sampai kapan, sampai duitnya kekumpul buat pakai itu kan Invisalign atau enggak dikawat. Cuman ternyata 3 bulan aku nggak kontrol, 3 bulan aku nggak ke dokter itu, dan aku cari dokter lain supaya bisa lebih cepat dan lebih murah. Ternyata nggak ada, ternyata semuanya sama, dan dokternya itu udah nggak mau nanganin. Jadi yang bisa nanganin itu cuman si dokter yang bikin ini aku, cuman si dokter yang nanganin aku gitu. Akhirnya setelah 3 bulan itu terpaksa lah aku ke si dokter lagi kan, karena aku udah males, emang nggak enak banget pakai ini. Rasanya tuh makanan yang enak juga jadi nggak enak pakai ini tuh. Lihat aja bentuknya, terus ditaruhnya di dalam mulut lagi kan, dia di bawah lidah lagi kan nggak enak. Apalagi sariawan gitu, pas lagi sariawannya pas banget di bawah situ, udah bener-bener nggak enak. Nah udah gitu setelah 3 bulan aku balik lagi, terpaksa balik lagi ke dokternya. Dokternya nanya kayak kemana aja, terus kan udah lama nggak kontrol kayak gitu, sekarang keluhannya apa. Kan aku balik lagi tuh karena ada efeknya juga ternyata pakai ini, dan nggak pernah ke dokter lagi. Soalnya kalau misalnya ke dokter kan ini tuh dikikis, lama-lama dikikis, dibersihin sama dia, kayak ditipisin kayak gitulah pokoknya. Nah setelah aku nggak ke dokter kan jadi nggak pernah diapa-apain kan, ininya bener-bener plak kayak gini doang. Terus jadi ngaruh ke gigi atas, jadi gigi atasnya sakit, goyang kayak gitu, karena ya udah memang udah berubah struktur ya gitu, berubah lagi. Cuman gara-gara takut kepanjangan efeknya, jadi aku dokter lah. Setelah ke dokter, oh ya jadi gimana, mau pasang kawat atau Invisalign? Terus pokoknya dia selalu nyaranin ini Invisalign, karena Invisalign nggak ada efek apapun kan, nggak ada efek samping apapun, kayak kalau misalnya kawat kan ketusuk atau apa harus balik lagi, harus copot atau apa. Nah ini aku kasih tau Invisalign itu kayak gimana ya. Kalau misalnya kawat kan udah kalian pasti udah tahu kan. Nah gara-gara aku tuh lihat review-review di YouTube tuh jarang kan yang ada di Indonesia, semuanya tuh dari luar negeri. Makanya aku pengen share aja kayak gini nih ya, Invisalign. Nah bentuknya kayak gitu. Sebenarnya dia kayaknya bahan dasar utamanya sama ini, cuman dia ngikutin gigi dan lebih cepet. Jadi kalau misalnya awalnya kan aku bingung banget mau itu apa, mau kawat atau Invisalign. Soalnya kalau kawat dengan harga segitu, harganya sekitar 17-an ke atas kan kalau kawat. Tapi harga maksudnya bolak-baliknya ke dokter, terus kalau ada yang copot gimana, kalau ada yang apa gimana, kayak gimana. Nah itu bolak-balik ke dokter kan. Terus kalau kawat itu sekitar 2-3 tahun selesainya, sampai kita bener-bener beres. Kalau itu tergantung gigi kalian ya. Kalau misalnya gigi kaliannya yang nggak gitu rusak gitu, nah itu kira-kira bisa lebih cepat kayaknya. Nah cuman dibanding sama si Invisalign ini,
si Invisalign ini lebih cepet 1 tahun daripada kawat. Jadi 1 tahun itu 48 mingguan kira-kira kamu udah beres semuanya. Aku nggak tahu yang separah apa, cuman yang waktu itu ditunjukin sama dokter udah parah banget. Kayak sininya maju, ini pokoknya giginya bener-bener maju, terus berantakan yang bawahnya. Dan itu tuh 48 minggu bener-bener beres, bener-bener semua udah bener-bener rapi, dan udah copot ini. Kan kalau misalnya dikawat masih tetap copot ini, karena aku mikirin kayak kalau dikawat alat tuh semua di dalam mulut gitu kan, pusing ya. Ada besi lah di dalam mulut, ada inilah di dalam mulut kayak gitu. Makanya kayaknya emang lebih praktis itu, soalnya dia 2 minggu sekali ganti. Kalau Invisalign tuh jadi dikasihnya paket, jadi sepaket itu 2 minggu sekali kita harus ganti. Nah, buat harganya sendiri Invisalign itu ternyata kan baru ada di Amerika tuh, jadi di Indonesia tuh belum ada yang bikin gitu. Jadi kita kalau misalnya mau Invisalign dicetak di sini dan dicetak giginya di sini, dikirim ke Amerika, baru Invisalign-nya dibikin di Amerika, baru dikirim lagi ke sini. Nah, setelah ngobrol pergumulan banyak, ngobrol sama dokternya, akhirnya yang aku pilih itu kan Invisalign akhirnya, dengan harga di dokter itu $6.600. Ya, sekitar 80 jutaan gitu ya, 80 juta. Nah, cuman dokternya bilang nggak usah khawatir, kayak bisa dicicil kok, nggak usah bayar langsung plot 80 juta gitu. Kamu bayar pakai dolar juga nggak apa-apa, katanya bisa dicicil bla. Cuman ya tetap aja mahal gitu kan. Tapi gara-gara dokternya tuh kayak bilang, ya kamu kan trauma, udah 2 tahun pakai kawat dan lain-lain kayak gitu. Ya emang bener sih, nggak enak pakai kawat, terus kayak lebih cepat ini gitu kan, mau ngapain lama-lama. Tapi di kawat juga kayak males bolak-baliknya, kayak udahlah akhirnya Invisalign. Dan kalau misalnya kalian nih ngalamin hal yang sama dan mau pilih Invisalign, kataku kataku mendingan cari dokter yang benar-benar pas dulu. Soalnya waktu itu aku taunya cuma itu dokternya, tapi nggak tahu kan sekarang ya kalau misalnya ada. Nah, dan lebih terjangkau harganya, soalnya kayaknya emang gitu-gitu aja. Dan cuman ya paling ya yang beda cuman perawatannya pasti. Cuman kalau misalnya di yang lain tuh setahu aku, dokter rahang sama dokter buat perapihan gigi kayak gitu tuh beda. Jadi kalau misalnya kamu sama-sama TMJ kayak aku ke dokter rahang, dia cuma bisa benerin TMJ kamu gitu, tapi nggak bisa benerin struktur gigi dan lain-lainnya. Sedangkan kalau misalnya ke dokter yang aku ini, dia itu di Jalan Sawo. Nah, kalau ke dokter aku ini, dia tuh udah satu paket all in. Jadi kayak misalnya kamu sakit rahang, terus ada sakit gigi, terus ada mau benerin gigi, ya dia bisa semua gitu. Kayak dia bisa semuanya, kayak nggak cuma rahang. Dia udah pinter banget lah pokoknya. Nah, cuman itu harganya harus dipertimbangkan. Kalau misalnya di kota-kota gitu, memang harganya memang segituan, memang kayak di atas 80-70 jutaan kalau Invisalign. Kalau misalnya kawat di atas 15-an lah kalau misalnya di kota. Cuman kalau di dalam kota belum tentu ada dokter rahang, spesialis rahang, tapi memang ada dokter orto. Emang ada dokter orto. Cuman dokter orto tuh jarang nerima yang sakit rahang dan mau ke dia, yang mau pasang, ya dok saya habis sakit rahang gitu. Soalnya karena kalau misalnya kalian udah sakit rahang TMJ gitu, kalau udah kena TMJ gitu, kalian dikawat pun ini masih harus dikontrol, masih harus dikontrol sama dokternya sampai kayak ini udah bener belum, kayak strukturnya udah pas belum, atau gimana, masih ada yang kurang atau gimana, kayak gitulah pokoknya. Ya gitu deh, ini alatnya aku pakai. Oh, sebelum masuk ke Invisalign itu kita dipasang button di atas sama di bawah kayak gini. Dipasang di atas sama di bawah, terus kita harus tiap hari pasang karet. Nah, pokoknya gitu. Gara-gara aku masih 6 bulan lebih, jadi Invisalign-nya belum jadi aku masih harus pasang button buat nyatuin atas sama bawah. Nanti kalau udah ada Invisalign-nya aku kasih lihat ya. Aku kasih lihat ini dulu dan cara pakainya.
Udah cuman gitu doang.